Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Talenta Valentina Kristi dengan NPM 221063105544 dari kelas 6D. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori peluang. Dalam video ini, saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari selama mempelajari mata kuliah teori peluang. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita akan memulai pembahasan kita. Yang pertama, soal pertama, deskripsikan ruang probabilitas yang menggambarkan pengambilan satu bola secara acak dari sebuah kotak yang berisi 6 bola bernomor 1 hingga 6. Jadi di soal ini kita diminta untuk mendeskripsikan ruang probabilitas dari pengambilan satu bola secara acak dari sebuah kotak yang berisi 6 bola yang bernomor 1 hingga 6. Baik. Jadi pertama-tama kita akan menentukan dahulu yaitu ruang sampel. Atau bisa dituliskan dengan dinotasikan dengan omega. Ruang sampel ini eh, karena ada 6 bola yang masing-masing nomornya 1 hingga 6, maka ruang sampelnya dapat dituliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan menentukan himpunan kejadiannya yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi himpunan kejadian itu dinotasikan dengan A cantik. Nah, A cantik ini dia adalah himpunan bagian dari si omega atau ruang sampel dari sini. Jadi A cantik ini dinotasikan sebagai berikut. Karena dia merupakan himpunan bagiannya. Nah, artinya si A cantik ini adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Kemudian pemetaan probabilitas dari himpunan kejadian A ke interval dari 0 sampai 1 dituliskan sebagai berikut. Jadi di sini pemetaan P terhadap himpunan kejadian A dalam interval 0 sampai 1. Oke, baik. Nah, karena probabilitasnya bersifat seragam atau uniform, maka peluang dari kejadian A dapat dihitung dengan, jadi ini ruang probabilitasnya, kita tulis ya, PA sama dengan eh, banyaknya elemen A per jumlah dari peluang jumlah dari probabilitas yang mungkin terjadi dari kotak tersebut karena berisi 6 bola, jadi kita tulis di sini. Sehingga ruang probabilitas dari A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, kita sudah menggambarkan ruang probabilitas dari pengambilan satu bola secara acak dari kotak tersebut. Oke. Nah, ini adalah jawaban lengkap ya. Benar ya, jadi si peluang kejadian A tadi dapat dihitung dengan rumus tersebut. Dengan A tersebut, dengan kejadian A itu adalah bagian atau bisa dinotasikan dengan subset dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita misalkan peluang kejadian A adalah peluang kejadian terambilnya bola dengan eh, nomor genap, berarti kan dia di 2, 4, dan 6. Si A ini memiliki 3 elemen. 3 elemen, dia punya 3 elemen, jadi bisa kita turunkan rumus ini menjadi 3/6. Jadi peluangnya adalah 1/2 atau 0,2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di soal ini dinyatakan diberikan ruang probabilitas yaitu omega, A cantik, dan P yang menyatakan peluang. Misalkan A dan B adalah dua kejadian di A cantik yang memenuhi peluang A sama dengan 0,7, peluang B sama dengan 0,3, peluang A iris B sama dengan 0,2. Tentukan peluang-peluang kejadian berikut. Yang pertama, A gabung B, A selisih B, A komplement gabung B komplement, dan A komplement iris B. Yang pertama, kita akan membahas soal yang A, yaitu A gabung B. Kita mau cari tahu peluang dari A gabung B. Oke. Jadi rumus dari peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A gabung B. Maka hasilnya adalah peluang A tadi kita sudah tahu kalau uh, jumlahnya itu 0,7 ya, jadi terusin 0,7, peluang B 0,3 dari soal, dan peluang A iris B 0,2. Sekarang kita hitung 0,7 ditambah 0,3 yaitu 1, dikurang 0,2 maka hasilnya 0,8. Oke, selanjutnya yang bagian B. Yang diminta adalah peluang peluang A selisih B. Artinya peluang
bahwa A terjadi tetapi tidak bersamaan dengan B. Nah, secara himpunan ini adalah bagian dari A yang tidak termasuk B. Maka kita bisa pakai rumus PA sama B sama dengan P peluang A dikurang peluang A iris B. Maka peluang A yaitu 0,7 di soal dan peluang A iris B 0,2 sehingga jawabannya 0,5. Oke, selanjutnya yang bagian C yaitu artinya peluang bahwa A tidak terjadi atau B tidak terjadi atau keduanya tidak terjadi. Nah, kita bisa pakai sifat komplement gabungan sehingga untuk mencari peluang A komplement gabung B komplement bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi peluang A gabung B komplement. Sehingga kita bisa substitusikan rumusnya yaitu peluang A gabung B komplement sama dengan satu dikurang peluang A iris. Oh ya maaf, ternyata yang salah. Ini bukan bukan iris, bukan gabungan lagi tapi irisan. Oke. Jadi hasilnya adalah satu dikurang dari soal PA iris B yaitu 0,2. Sehingga hasilnya 0,8. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D ya. Oke. Kita akan mencari peluang A komplement iris B. Nah, artinya itu peluang bahwa A tidak terjadi, tetapi B terjadi. Maka secara himpunan, ini sama dengan B selisih A, yaitu elemen yang ada di B, tetapi tidak ada di A. Maka rumus yang digunakan adalah peluang A komplement iris B sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Sama dengan peluang B kita tadi tahu, yaitu 0,3, peluang A iris B 0,2, sehingga hasilnya 0,1. Jadi kita sudah dapat jawaban. Untuk yang A hasilnya 0,8, yang B 0,5, yang C 0,8, yang D 0,1. Selanjutnya saya akan membahas nomor 3. Soalnya misalkan omega adalah himpunan bilangan bulat tanpa nol dan sebuah fungsi probabilitas didefinisikan oleh PK sama dengan C atau konstanta per K kuadrat untuk setiap K anggota omega dengan C itu lebih dari 0. Tentukan nilai konstanta C sedemikian rupa sehingga jumlah PK dengan K-nya anggota omega adalah 1 dan nyatakan bentuk akhir dari distribusi probabilitas P pada himpunan P omega. Pertama tadi kita ketahui bahwa ruang sampelnya yaitu omega dengan Z-nya bilangan bulat tanpa 0. Artinya ruangan sampel ini berisi semua bilangan bulat positif dan negatif tetapi tidak termasuk 0. Kemudian fungsi probabilitas untuk setiap elemen K di dalam omega diberikan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya tadi. PK sama dengan C per K kuadrat. Kemudian uh, kita harus menentukan di mana C adalah konstanta positif yang harus kita tentukan. Tujuannya adalah kita harus mencari nilai C sehingga seluruh peluang dalam ruang sampel jika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 1. Karena syarat dasar dari fungsi probabilitas adalah jumlah dari P sub K dari PK tadi untuk semua K dalam omega sama dengan 1. Jadi ini syaratnya. Syaratnya. Baik, nah sekarang kita substitusikan bentuk PK ke dalam penjumlahan tersebut. Jadi kita bisa tuliskan sigma K untuk K-nya itu anggota omega dengan rumusnya tadi PK C per K kuadrat itu sama dengan kita bisa uh, pindahkan C-nya ini jadi C dikali sigma K anggota omega 1 per K kuadrat. Jadi jumlah dari C per K kuadrat untuk semua K dalam omega sama dengan C dikalikan jumlah dari 1 per K kuadrat. Karena omega adalah semua bilangan bulat tanpa nol, maka kita bisa pisahkan menjadi bilangan positif dan bilangan negatif. Karena untuk 1 per K kuadrat sama dengan 1 per min K kuadrat. Maka kita bisa tuliskan sigma K anggota omega untuk 1 per K kuadrat sama dengan 2 dikali dengan Oke. Jadi kita bisa baca hasilnya. Jumlah 1 per K kuadrat untuk semua K di omega sama dengan 2 kali jumlah
1 per K kuadrat dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Sehingga dari rumus matematika yang sudah kita ketahui tadi, maka jumlah 1 per K kuadrat dalam, salah, jumlah 1 per K kuadrat untuk K1 sampai tak hingga adalah adalah pi kuadrat per 4. Atau dibaca, atau bisa kita katakan maka untuk maka untuk sigma k anggota omega untuk 1 per k kuadrat sama dengan 2 dikali pi kuadrat per 6, atau kita bisa coret ya, kita bisa coret ini jadi pi kuadrat per 3 ya. Pi kuadrat per 3. Oke, selanjutnya kita substitusi ke persamaan awal. Kita substitusikan ke persamaan awal yaitu C dikali pi kuadrat per 3. Atau hasilnya adalah 1. Maka kita peroleh nilai konstanta C itu sama dengan pi kuadrat per 3. Nah, demikian bentuk akhir dari fungsi probabilitasnya adalah PK sama dengan 3 per pi kuadrat kali dengan K kuadrat. Untuk K-nya anggota Z tanpa nol. Kita bahas ke nomor 4. Sebuah kotak berisi 10 bola yang masing-masing diberikan nomor 1 sampai 10. Dilakukan 1 kali pengambilan bola secara acak dari kotak tersebut. Nah, dimisalkan bahwa ruang sampelnya adalah omega sama dengan R dan fungsi probabilitasnya didefinisikan sebagai berikut. P dari W yaitu sama dengan 1/10 untuk W sama dengan 1, 2, sampai 10. Dan untuk W yang lainnya yaitu 0. Diketahui himpunan D yaitu 1 sampai 10 anggota dari atau subset dari bilangan real, karena P peluang untuk si D, himpunan D ini adalah 1, maka P adalah ukuran peluang diskrit yang dipusatkan di D. Sehingga jika diberikan himpunan A yang subset dari bilangan real, maka berlaku peluang A sama dengan elemen dari kejadian A iris kejadian himpunan D per 10. Maka kita harus menentukan peluang A jika A-nya itu yang pertama min 3 sampai 2 dan yang B 5 sampai hingga. Kita akan menjawab pertama untuk yang A dulu. Oke, yang A kita mau hanya di min 3 sampai 2. Kita bisa buat garis bilangan. Karena min 3 per 2 ini ada di bilangan real, kita coba buat garis bilangannya. Ini untuk hingga. Kita bisa tandain terlebih dahulu. 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 ternyata. 10 ini. 9. Dan berapa lagi? Wah, kalau ini sama terus ya. Oke. Sebelum kita memasukkan ke rumus peluang A, kita harus tahu terlebih dahulu ada berapa elemen dari A iris D itu. Maka kita bisa tandai terlebih dahulu untuk yang yang peluang kejadian A. Itu berarti ada di 3 ya, di 3 sampai ke 2. Oke, di sekitar situ. Kemudian untuk yang D, himpunan D, maka itu dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambar, yang termasuk irisan itu ada di sini. Jadi bisa kita nyatakan dalam rumus seperti ini. Jadi peluang A itu sama dengan elemen dari min 3,2 irisan himpunan 1, 2, sampai 10 dibagi dengan 10. Maka menghasilkan, tadi kita tahu yang irisan ternyata hanya 1 dan 2, jadi kita tulis ini 1, 2 per 10 sama dengan jadi ada 2 ya elemennya, 2 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 5 atau 0,2. Dan jawaban untuk yang A. Sekarang kita move ke yang yang B ya. Yang B hanya sama dengan 5 sampai tak hingga. 5 sampai tak hingga ini termasuk dalam bilangan real juga. Oke. Kita bisa buat garis bilangan lagi. Kita buat Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa um, untuk dari
kejadian A itu berarti dari 5 dari sini sampai tak hingga. Jadi sampai tak hingga lah ini si himpunannya. Kemudian kalau untuk himpunan D-nya tadi kita tahu bahwa dia ada di 1 sampai 10. Oke. Jadi dari sini sudah terlihat kalau irisan untuk ini, irisan dari A dan D-nya itu adalah sini 5 sampai 10. Jadi kita bisa tuliskan ke dalam rumus. Jadi P peluang A yaitu elemen dari elemen dari 5 sampai tak hingga irisan 1, 2 sampai lagi 10 itu kita bisa lihat tadi ada di 5, 6, 7, 8, 9, terus tulis di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada dari 5 ya, terus kita bagi dengan 10 hingga kita bisa lihat di situ ada berapa elemen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 6 elemen, 6 per 10, jadi hasilnya kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 5. Oke. Oke, baiklah. Sekarang kita akan um, melanjutkan di soal nomor 5. Misalkan ruang sampel omega R dan diberikan ukuran peluang P yaitu P sama dengan delta 3 atau kita bisa sebut ukuran Dirac 3. Dengan Dirac 3 dengan delta 3 adalah ukuran Dirac di titik 3 yaitu delta 3 dalam kejadian A yaitu bernilai 1 jika terdapat 3 atau jika terdapat 3 di dalam A dan bernilai 0 jika tidak terdapat 3 di dalam A. Oke, sekarang kita harus menentukan untuk yang A, jika P-nya jika P-nya 2 sampai 4. Jadi kalau kita punya P, himpunan antar sama ini, jadi si P itu 2 sampai 4, maka himpunan 2 sampai 4 ini memuat 3 pasti. Karena setelah 2, 3, kemudian 4. Jadi karena dia memuat 3, maka P 2,4 sama dengan 1. Oke, sekarang yang B untuk P-nya yaitu hingga negatif sampai. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di sini intervalnya ini tidak mencakup 3 karena termasuk open interval. Jadi hanya semua nilai yang kurang dari 3 saja, bukan termasuk 3. Sehingga di sini kita bisa lihat 3 itu bukan anggota dari himpunan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang untuk himpunan negatif sampai 3 ini itu 0. Oke, selanjutnya di yang C. Kita akan mencari peluang untuk himpunan 2, 3, 4. Di himpunan 2, 3, 4 ini, 3 elemen ini merupakan himpunan diskrit dan ada 3 termasuk di dalamnya. Sehingga karena 3 ini termasuk di dalam himpunan 2, 3, 4, maka peluang untuk himpunan himpunan 2, 3, 4 yaitu sama dengan 1. Oke, lanjut. Yang B. Kalau ditanya peluang untuk himpunan 1, 2, gabung peluang untuk himpunan 4 dan 5. Nah, gabungan dari dua himpunan ini tidak mengandung 3. Karena di sini hanya ada 1, 2, dan 4, 5. Sehingga karena kedua himpunan tersebut tidak mengandung 3, kita gabung langsung. Kedua, 4, 5. Jadi peluangnya sama dengan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6. Sebuah sistem radar militer mengamati lintasan rudal musuh yang bisa melintasi salah satu dari 100 jalur numerik dengan omega sama dengan 1, 2, 3 sampai 100. Berdasarkan data intelligence yang sangat pasti, rudal pasti akan melewati jalur nomor 42. Maka peluang untuk setiap himpunan A eh, anggota omega didefinisikan untuk ukuran Dirac delta 42. Tentukan berapa probabilitas bahwa rudal tidak melewati jalur prima dan tentukan berapa probabilitas jika diketahui bahwa sistem hanya dapat memantau jalur nomor kelipatan 6, berapa probabilitas sistem berhasil mendeteksi rudal. Oke. Jadi kita tahu tadi dari soal bahwa uang sampelnya ada di
omega, yaitu 1 sampai 100. Kemudian kita bisa kita tadi lihat bahwa peluang untuk A tadi didefinisikan sebagai ukuran Dirac, yaitu delta 42, dan peluangnya itu, maka peluang untuk setiap A yang terdapat dalam omega didefinisikan menjadi peluang A, ukuran Dirac tadi, ukuran Dirac 42. Sehingga ukuran Dirac 42 ini bisa didefinisikan yaitu bernilai 1 jika 42 ini anggota A, atau 0 jika 42 ini bukan anggota A. Oke. Di pertanyaan yang pertama, kita harus menentukan probabilitas bahwa rudal tidak melewati jalur prima. Nah, kita harus tahu bahwa 42 ini, apakah 42 ini bilangan prima? Jawabannya tidak ya. Karena 42 ini bisa kita bagi ya, dibagi 6, atau bisa kita lihat 6 dikali 7 hasilnya 42. Kemudian bisa juga 21 dikali 2, itu hasilnya 42. Jadi 42 ini bukan bilangan prima. Sehingga karena 42 ini bukan bilangan prima, jadi dapat disimpulkan um, bahwa peluang rudal tidak melewati jalur peluang rudal tidak melewati jalur prima adalah 1. Jadi si kejadian A ini adalah tadi kita lihat kalau kelipatan 6 berarti 6, 12, 6, 12, 18 sampai 96 ya, karena terakhir di 100 kan. Nah, 42 ini termasuk di kelipatan 6 karena kalau kita kalikan 6 dengan 7 maka hasilnya adalah 42. Sehingga 42 ini anggota A. Maka kita bisa lihat bahwa peluang A ini sama dengan 1. Karena 42 bukan bilangan prima, jadi si P ini sama dengan 1. Karena 42 termasuk dalam tidak prima. Kemudian jawaban yang kedua, karena 42 termasuk dalam kelipatan 6, yaitu 42 sama dengan 6 kali 7, jadi peluangnya adalah 1. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soalnya masih sama, tapi dengan ketentuan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, sebuah sistem radar militer mengamati lintasan rudal musuh yang bisa melintasi salah satu dari 100 jalur numerik Omega 123 sampai 100. Berdasarkan data intelijen yang sangat pasti, rudal pasti akan melewati jalur nomor 42. Maka peluang untuk setiap himpunan A anggota Omega didefinisikan oleh ukuran delta 42. Kita harus tentukan jika pertahanan hanya dijaga di jalur-jalur nomor ganjil dan bilangan kuadrat sempurna. Berapa probabilitas bahwa rudal akan terdeteksi? Oke, pertama kita harus mengecek dulu apakah 42 termasuk bilangan ganjil. Apakah 42 termasuk bilangan ganjil? Jawabannya tidak ya, karena 42 itu bilangan prima. Kemudian, apakah 42 termasuk bilangan kuadrat sempurna? Jawabannya tidak, karena akar dari 42 ini bukan bulat. Kita bisa hitung akar 42. Dia tidak seperti akar 4 yang langsung punya 2 gitu ya, tapi ketika diakarkan dia tidak bulat menjadi suatu bilangan gitu. Tapi dia akan menghasilkan 6,48 sekian. Jadi dia bukan termasuk dalam bilangan ganjil dan kuadrat sempurna. Sehingga karena 42 ini bukan ganjil dan 42 ini juga bukan bilangan kuadrat sempurna, disimpulkan bahwa peluang probabilitas bahwa rudal akan terdeteksi adalah 0. Jadi kita akan membahas soal nomor 8. Sebuah perusahaan teknologi sedang menguji ketahanan chip sensor suhu. Diketahui bahwa probabilitas sebuah chip gagal saat pengujian adalah 0,1. Mereka menguji 20 chip secara independen dalam kondisi yang sama. Tentukan berapa probabilitas bahwa tepat 3 chip gagal dalam pengujian. Jadi yang pertama kita di sini ada perusahaan yang lagi menguji ketahanan dari chip sensor suhu dan peluang dari sensor suhu itu gagal adalah 0,1 dan mereka menguji 20 chip secara independen dalam kondisi yang sama. Yang pertama, berapa peluang tepat 3 chip gagal. Jadi kita bisa diketahui dulu dari soal bahwa jumlah percobaannya itu ada, untuk sampelnya yaitu percobaannya ada 20 kali, jadi N sama dengan 20, dan tiap percobaan memiliki 2 kemungkinan, gagal atau tidak gagal. Nah, jadi kita bisa punya peluang untuk gagal itu 0,1, sedangkan peluang tidak gagal
punya peluang gagal. Peluang gagal itu P sama dengan 1. Sedangkan peluang tidak gagal itu bisa kita misalkan dengan Q itu sama dengan 1 dikurang peluang gagal. Oh, dia peluang gagal tadi 0,1 ya, salah. Di peluang tidak gagalnya itu 1 dikurang peluang gagal, jadi 1 dikurang 0,1 hasilnya 0,9. Oke, variabel acak X menyatakan banyaknya chip yang gagal. Oke, untuk pertanyaan ini, peluang tepat 3 chip gagal. Jadi soal ini menanyakan P peluang untuk X sama dengan 3, tepat 3 chip gagal. Kita bisa gunakan rumus binomial. Kita gunakan rumus binomial, yaitu P peluang X sama dengan kombinasi dari N dan X dikalikan dengan P, P pangkat X kali Q pangkat N min X, N min X. Jadi peluang kita bisa mencari untuk X sama dengan 3 sekarang. Jadi kalau P-nya X sama dengan 3, berarti kombinasi N-nya 20, X-nya 3, kombinasi dari 20 dan 3 dikalikan dengan peluang gagal, tadi P 0,1 dipangkatkan 3, dan peluang berhasil 0,9 pangkat 20 dikurang 3. Jadi kita bisa tuliskan sini. Kita lanjutkan nih. Di kombinasi dari 20 dan 3 berarti 20 faktorial 20 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,1 pangkat 3 itu 0,01 dikalikan dengan 0,917. Kita hitung 20 kombinasi 3, maka hasilnya 1140 dikalikan dengan 0,01 dikalikan dengan 0,1. Maka kita kalikan semua hasilnya itu, maka hasilnya adalah 0,1. Jadi jawabannya tadi benar ya, 0,190. Maka dapat bisa didefinisikan juga ada peluang sekitar 19% bahwa terdapat 3 chip tersebut gagal. Selanjutnya untuk nomor 9. Sebuah perusahaan teknologi, masih perusahaan yang sama, itu akan menguji chip sensor suhu, diketahui bahwa probabilitasnya yaitu pengujian gagal yaitu 0,1, dan mereka menguji 20 chip secara independen dalam kondisi yang sama. Tentukan berapa probabilitas bahwa setidaknya 2 chip yang gagal. Oke, tadi kita sudah ketahui bahwa N-nya yaitu 20, P atau peluang gagalnya itu 0,1, dan Q peluang berhasilnya 0,9. Sehingga kita sekarang mau cari berapa probabilitas atau peluang bahwa setidaknya 2 chip gagal. Berarti ada X lebih dari sama dengan 2. Maka kita bisa pakai rumus. Peluang tersebut adalah 1 min 1 min P atau min peluang untuk X sama dengan 0 dan dikurang peluang untuk X sama dengan 1. Karena kita akan menghitung terlebih dahulu peluang X sama dengan 0. Kita bisa hitung peluang X sama dengan 0 itu kombinasi 20 dengan 0, kemudian dikali dengan 0,1 pangkat 0, dikalikan 0,9 pangkat 20. Karena 20 dikurang 0 sama dengan 20. 20 kombinasi 0 hasilnya 0, hasilnya 1, maaf. Hasilnya 1, kemudian 0,1 pangkat 0 hasilnya 1, dan 0,9 pangkat 20. 0,121. Jadi kita bisa tulis sini 1 kali 1 kan 1, berarti hasilnya akan 0,121. Nah, dan untuk P sama dengan X sama 1 itu kombinasi 20 dengan 1 dikalikan 0,1 pangkat 1 dikalikan 0,9 pangkat 20 dikurang 1, 19 seperti ya. Sehingga hasilnya 20 pangkat 20 kombinasi 1 itu 20, 0,1 pangkat 1 0,1, kemudian 0,9 pangkat 19 itu tadi itu 0,135. Jadi setelah dihitung hasilnya yaitu 0,270. Jadi setelah itu baru kita bisa hitung kembali Px lebih besar dari 2 sama dengan
1 dikurang 0,1216 dikurang 0,270. Hasilnya 0,6084. Bisa kita cek dulu jawaban kita benar atau tidak. Atau jawaban kita benar. Jadi akan ada peluang peluang untuk 2 atau lebih chip gagal, peluangnya itu 60,84%. Selanjutnya nomor 10. Sebuah perusahaan teknologi sedang menguji ketahanan chip sensor suhu. Diketahui bahwa probabilitas sebuah chip gagal saat pengujiannya adalah 0,1. Mereka menguji 20 chip secara independen dalam kondisi yang sama. Tentukan jika perusahaan hanya akan mengirimkan hasil uji ke publik jika 90% atau lebih chip lolos uji. Berapa probabilitas hasil ini tidak layak diumumkan ke publik. Nah, kita dari soal tadi tahu kalau si percobaan itu yaitu N-nya sama dengan 20, P-nya sama dengan 0,1 atau peluang gagalnya, sedangkan peluang berhasilnya 0,9. Nah, sekarang ditanya minimal 90% lolos. Maka kalau misalnya minimal 90%, berarti ada peluang untuk gagalnya itu maksimal 10% untuk gagal. Dari 20 chip, 10% dari 20 yaitu 2. Jadi, jika minimal 90, maka akan ada 10% kemungkinan untuk tidak lolos. 10% tidak lolos. Nah, karena tadi si N ini sama dengan 20, kan si N 20, jadi kita bisa cari tahu 10% dari 20 ini. 10% dari 20 sama dengan di terdekat maksimal 2 chip yang bisa layak diumumkan kalau hasilnya itu X kurang dari sama dengan 2. Jadi tadi kita ketahui bahwa hasil itu layak diumumkan jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Sedangkan pertanyaannya, berapa probabilitas hasil ini tidak layak diumumkan ke publik? Jadi yang kita ingin cari tahu itu P tidak layak. Atau sama dengan P X lebih dari 2. Sorry. Yang punya rumus yaitu 1 dikurang P X kurang dari sama dengan. Karena rumus dari, kita hitung dulu P sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Itu P0, P ketika X sama dengan 0, ditambah P1, ditambah P2. Nah, kita sudah ketahui di yang sebelumnya, di soal sebelumnya, bahwa P0 itu 0,1216 dan P1 itu 0,270, sehingga dapat kita tulis di sini, sehingga yang belum kita ketahui hanya P2 ya. Jadi kita bisa cari dulu si P2 ini berapa. Nah, cari terlebih dahulu Px sama dengan 2. Ini kombinasi dari 20 dengan 2 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 18. Kita bisa hitung dan hasilnya 190 dikali dengan 0,150 dengan 0,285. Kita bisa hitung di kombinasi terlebih dahulu ya. Ini kan 20 faktorial dibagi 20 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial, hanya menghasilkan 20 dikali 19 dikali 18 faktorial per 20 kali dikurang 2, 18 faktorial dikali 2 kali 1. Itu coret, kemudian 2-nya kita cari dengan 10. Jadi 10 dikali 19 itu 190. Jadi kombinasi 20 dengan 2 itu 190 kalikan dengan 0,01 dikalikan dengan 0,9 pangkat 18, itu hasilnya itu dibulatkan menjadi 0,150, sehingga hasilnya adalah 0,285. Sehingga kita bisa hitung PX kurang dari sama dengan 2 tadi, itu berarti P0 ada di 0,1216 ditambah dengan P1 0,270 ditambah dengan 0,285, sehingga hasilnya yaitu 0,6766. Jadi untuk dapat menghitung, kemudian kita hitung P tidak layak, yaitu Px lebih besar dari 2 sama dengan 1 dikurang Px kurang dari 2. Jadi kita bisa langsung substitusi 0,6766 tadi sama dengan 0,323. Ya, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11. Misalkan diberikan kejadian yang saling lepas, yaitu dari B1 sampai Dn yang memenuhi gabungan J sampai dengan 1 sampai N untuk Bj sama dengan omega, tolong sampelnya, dengan peluang Bj yaitu
lebih besar dari sama dengan nol. Misalkan A, suatu kejadian dengan peluang A yaitu lebih besar dari nol, maka untuk semua J yang kurang dari sama dengan N akan berlaku rumus berikut. Peluang untuk BC dengan syarat A sama dengan peluang BC dikali dengan peluang A dengan syarat BC per jumlah dari peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI dengan I sama dengan 1 sampai N. Dari um, hukum peluang bersyarat kita tahu bahwa jumlah dari peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI dari I sama dengan 1 sampai N itu adalah peluang A. Lalu kita akan buktikan bahwa dengan berdasarkan hukum peluang total, maka peluang untuk PJ dikali dengan peluang untuk A dengan syarat PJ per peluang A akan sama dengan peluang PJ dikalikan peluang A gabungan BJ per peluang PJ dibagi dengan peluang A. Atau kita bisa telah bahwa peluang A bersyarat PJ dengan hukum peluang total diubah bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya kita bisa eliminasi peluang BC ini sehingga menghasilkan peluang A irisan BC per peluang A. Maka tahu dari rumus ini kalau kita definisikan dengan peluang definisi peluang bersyarat, maka P A iris BC dibagi per peluang A itu hasilnya sama dengan peluang 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 B BC bersyarat. Jadi kita akan membahas untuk pertanyaan nomor 12 dari definisi 161. Jika X adalah variabel acak kontinu dengan fungsi densitas probabilitasnya yaitu Fx, maka untuk setiap A yang kurang dari B akan berlaku rumus untuk peluang A X-nya dari A sampai B sama dengan integral dari A sampai B untuk Fx dx. Pertama, kita akan membuktikan kita akan menyatakan CDF terlebih dahulu. CDF itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi CDF ini fungsinya untuk menyatakan peluang bahwa X akan bernilai kurang dari atau sama dengan suatu angka, yaitu X. Ada secara matematis, CDF ini dapat ditulis seperti ini. Itu Fx sama dengan Px sama dengan Px besar ya. Px kurang dari sama dengan X kecil. Nah, untuk variabel acak kontinu, maka CDF ini akan dapat dihitung dengan mengintegralkan PDF. Secara matematis dapat ditulis bahwa Fx akan sama dengan integral dari negatif ta hingga sampai ta hingga untuk F T JT. Ini artinya untuk mendapatkan peluang sampai titik ke X, maka kita harus menjumlahkan seluruh kemungkinan dari kiri tak hingga sampai ke X. Selanjutnya yang kedua, selang A sampai B dalam bentuk CDF. Jadi sekarang kita ingin menghitung peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Karena X adalah variabel kontinu, maka peluang X ini kontinu. Maka peluang di titik tunggal adalah 0. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa peluang sebentar kita tulis dulu ya. Kontinu kemudian jadi peluang titik tunggal sama dengan 0. Sehingga kita bisa definisikan bahwa peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan itu juga sama dengan peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, sama juga dengan peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B, sama juga dengan peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Jadi semua bentuk itu nilainya sama. Nah, kita juga bisa menuliskan selisihnya dengan CDF. Sekarang kita tulis selisih dengan CDF karena kita tahu bahwa semua nilainya itu sama. Oke. Jadi peluang untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B maka akan sama dengan fungsi distribusi untuk B kurang dari kurang dikurang F. Oke.
Jadi di sini kita bisa artikan bahwa untuk tahu peluang itu berada di antara A dan B, maka kita cukup mengambil peluang sampai B, lalu kita kurangi dengan peluang sampai A. Selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga. Selanjutnya langkah ketiga. Ketiga. Dapat kita ubah, kita harus ubah CDF menjadi integral. Oke, dari langkah satu kita bisa lihat bahwa kalau kita rotasikan X menjadi B, berarti F B maka akan sama dengan integral untuk min tak hingga atau negatif tak hingga sampai B dengan fx dx. Oke, selanjutnya kita juga bisa punya f a atau fungsi distribusi derivatif dari a tadi adalah sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai a dengan fx yaitu fx dx. Selanjutnya, sehingga kita tahu bahwa yang tadi sedang kita carikan di peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B itu akan sama dengan ya, selisih. Maka kita bisa substitusikan FB yang sudah dijadikan integral tadi dalam persamaan yang sekarang. Jadi FB-nya kita ganti menjadi integral negatif hingga sampai B untuk fx dx dikurang FA-nya kita ganti dengan integral juga jadi integral negatif hingga sampai A untuk f x dx. Oke, oke selanjutnya kita gunakan sifat integral ya, sama dengan bahwa integral ini bisa sama dengan integral dari A sampai B untuk fx dx. Ke keempat. Jadi akhirnya kita memperoleh tadi B, peluang untuk A untuk X. Peluang yang X-nya ada di A sampai B itu adalah integral dari A, B untuk fx dx. Jadi hal ini sudah terbukti dari rumus di atas tadi. Rumus di atas tadi sudah sama ya. Jadi terbukti bahwa peluang X berada antara yang berada pada antara A dan B adalah luas area di bawah kurva fx dari A ke B. Jadi terbukti bahwa rumus tersebut ada. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor ke-13, yaitu pertanyaannya dari definisi 2.1.2. Kita akan membuktikan misalkan ada di ruang probabilitas itu omega sebagai ruang sampel, kemudian A cantik dan P peluang. Diberikan kita kejadian A dan B itu adalah kejadian di A cantik dengan peluang B yaitu lebih besar dari 0. Probabilitas A di bawah kondisi B didefinisikan sebagai peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B per peluang B. Sekarang kita akan membuktikan teorema peluang bersyarat. Jadi, pertama kita harus tahu peluang bersyarat itu apa. Peluang bersyarat itu adalah peluang suatu peristiwa terjadi dengan syarat bahwa peristiwa lain sudah terjadi. Jadi, rumusnya yang tadi sudah kita lihat di sini, rumusnya sebagai berikut ya. Dengan peluang B itu harus lebih dari 0. Nah, maksudnya, kita punya, misalnya kita punya A bersyarat B. Ini artinya yaitu peluang A jika kita tahu peluang B sudah terjadi. Atau secara sederhana, kita bisa sampaikan bahwa ini peluang A bersyarat B. Jadi, kita akan mengetahui bahwa peluang A tersebut terjadi, memang benar-benar terjadi, tapi harus di bawah kondisi B. Nah, sekarang dari rumus tersebut, rumus tadi, kita mau breakdown dulu ya. Jadi, yang untuk ini tadi sudah kita bahas di bawah situ. Kemudian untuk ini kita bahas bahwa ini adalah peluang A dan B terjadi bersamaan. Jadi peluang A dan B terjadi bersamaan. Kemudian ini peluang B ya, peluang bahwa B terjadi saja. B terjadi. A dan B ini mewakili kondisi ya, suatu kejadian. Contoh sederhana, kita mau kasih contoh sederhana supaya lebih mempermudah dalam memahami. Oke, misal kita punya, misal pada contoh example. Oke, misalkan dari 100 siswa, jadi di tempat tersebut ada 100 siswa, dari 100 siswa terdapat 40 siswa yang mengikuti klub musik, ikut klub musik atau ekskul musik. Ini kita tandai dengan kejadian B. Kemudian ada kejadian selanjutnya itu 10 dari 40 siswa tersebut
Jadi 10 dari 40 siswa di atas itu ikut klub seni. Secara matematis kita bisa menuliskan menjadi, anggaplah ini sebagai kondisi A iris B atau kondisi yang bersamaan berarti kan. Kondisi yang terjadi bersamaan. Jadi 10 ini di bawah kondisi 40 karena dia berada di dalam kejadian B ini. Sehingga kita bisa tulis dalam matematika bahwa peluang A iris B adalah 10 karena mendefinisikan ini per 40 karena mendefinisikan ini. Sehingga hasilnya 1 per 4 atau 0,25. Jadi peluangnya itu, peluang kita bisa mengetahui bahwa siswa itu ikut klub musik dan juga dia ikut klub seni adalah peluangnya 25%. 25%. Oke. Jadi intinya kita harus fokus terhadap kondisi B, hanya pada kondisi B. Anggap saja B ini sebagai dunia baru, lalu kita lihat berapa banyak A yang ada di dalam B. Jadi kesimpulannya, peluang bersyarat ini adalah peluang dalam kondisi tertentu. Oke, jadi peluang bersyarat itu sama dengan peluang dalam kondisi tertentu. Tertentu. Dengan rumusnya yaitu secara sederhana bisa kita terjemahkan bahwa peluang A bersyarat B itu sama dengan A dan B, peluang A dan B terjadi per peluang B terjadi. Jadi kita digunakan, jadi terbukti ya bahwa rumus tersebut dapat digunakan ketika harus mencari peluang kejadian A yang memiliki syarat B. Seperti contoh yang sudah tadi kita hitung. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke soal nomor 14 ya. Jadi ada proposisi 2 titik 1,14, misalkan omega A cantik dan P adalah ruang probabilitas dan B1 sampai Bn di A cantik adalah himpunan-himpunan yang saling lepas dengan P Bj lebih besar dari 0 dan gabungan Bj dengan J sama dengan 1 sampai N adalah omega atau ruang sampelnya. Maka untuk setiap A yang berada pada A cantik akan dirumuskan sebagai berikut. Peluang A sama dengan uh, jumlah dari peluang BJ dikali peluang A bersyarat BJ dengan J yaitu dari 1 sampai N. Ini adalah hukum peluang total. Kita akan membuktikan hukum peluang total ini dengan ilustrasi. Kita akan mengilustrasikan terlebih dahulu. Pertama kita misalkan kita punya suatu daerah dan daerah tersebut terbagi-bagi. B1 terbagi-bagi. Oke, sini ada B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Dan kita misalkan bahwa pada daerah tersebut terdapat A. Jadi terdapat, kita bisa melihat di sini ada A. Di ping ini adalah A. Dan kita bisa lihat kalau A ini mengenai semua bagian ya, B1, B2, B3, B4, B5, B6 semuanya ada di dalam, beririsan dengan A. Maka kita bisa simpulkan, kita bisa lihat bahwa gabungan dari BC untuk C sama dengan 1 sampai 6 itu adalah omega atau ruang sampelnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa BC iris BA itu tidak ada atau kosong berarti. Karena di sini semuanya saling lepas. Jadi B2 dengan B4 itu tidak memiliki irisan sehingga kita bisa katakan bahwa himpunan tersebut saling lepas. Karena BC irisan BK itu saling lepas, jadi C tidak akan sama dengan K. Selanjutnya kita tuliskan dalam matematika bahwa peluang dari A itu akan sama dengan peluang peluang A, iris B1, kemudian peluang A iris B2, kemudian peluang A iris B3, kemudian peluang A iris B4, peluang A iris B5, dan yang terakhir peluang A iris B6.
dapat kita sederhanakan bahwa penjumlahan di atas dapat kita sederhanakan menjadi sigma PA iris BC. Sehingga J-nya itu kita dari 1 sampai 6 ya. Sekarang kita ingat bahwa kita bisa kasih notes di sini. Kita bisa mengingat bahwa dari hukum perkalian peluang kita memiliki rumus peluang iris B itu sama dengan peluang B dikalikan peluang peluang B dikali dengan peluang A, peluang A bersyarat B, sehingga kita bisa uh, kita bisa gunakan teorema tersebut pada persamaan ini. Jadi persamaan di atas bisa kita ubah menjadi peluang BC dikali peluang A bersyarat BC. Nah, kalau secara analogi kita bisa mengubah si 6 ini menjadi N. Berarti menjadi sigma J sama dengan 1 sampai N untuk PBJ dikali PA bersyarat BC. Sehingga terbukti bahwa rumus tersebut. Sekarang kita akan membahas soal nomor 15. Misalkan X dan Y adalah variabel acak dengan momen kedua terbatas, maka kovarian dapat selalu dinilai sebagai kovarian X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Kita akan buktikan pertama dengan definisi dari covariance. Pertama dengan definisi ya, mendefinisikan. Yang pertama dari definisi umum kita tahu bahwa covariance itu sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu atau dia nilai harapan untuk X dikali dengan Y dikurang nu atau nilai harapan dari Y itu. Dengan kita tahu bahwa mu ini adalah ekspektasi X dan nu itu adalah ekspektasi Y. Kemudian langkah kedua kita akan menjabarkan uraian tersebut dengan bentuk aljabar. Jadi uraian X dikurang mu kali Y dikurang mu akan kita jabarkan seperti aljabar. Jadi X dikali Y sama dengan XY, kemudian X dikali mu, nu itu X, nu X, kemudian mu dikali Y itu sama dengan mu Y, dan mu dikali nu itu mu. Oke, kita sudah dapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang ketiga kita uraikan uraikan Oke, yang ketiga kita ambil ekspektasi dari seluruh ekspresi. Jadi kita tadi punya koefisien, X dan Y sama dengan yang tadi sudah kita jabarkan, jadi ekspektasi untuk X besar Y besar dikurang nu X dikurang mu Y ditambah mu nu. Maka kita bisa gunakan sifat ekspektasi linear. Kita gunakan sifat ekspektasi linear dan boleh dipisah ya. Jadi sama dengan ekspektasi untuk XY kemudian dikurang mu ekspektasi berarti nu ekspektasi X kemudian mu ekspektasi Y ditambah kita langsung substitusikan aja mu tadi kan X ya. Ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Enggak, kita substitusi substitusi
mu tadi, ya, mu tadi sama dengan ekspektasi X dan mu tadi sama dengan ekspektasi X. Substitusi ke sini. Hasilnya ekspektasi XY dikurang mu tadi kan, berarti ekspektasi Y dikali ekspektasi X dikurang mu tadi berarti ekspektasi X dikali ekspektasi Y ditambah dengan ekspektasi F dikali dengan ekspektasi Y. Nah, kita sederhanakan. Jadi karena di sini dikurang dan ditambah berarti habis ya. Ini habis. Sehingga kita mendapatkan uh, pasangan terakhir yaitu covariance X Y adalah ekspektasi X Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ini nggak usah dihitung karena perkalian jadi kita bisa bolak-balik. Sehingga terbukti. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 16. Diberikan suatu variabel acak X berdistribusi Cauchy dengan rentangnya di 0 sampai 1, peluang untuk peluang dari X yang ada pada 5 sampai 10 adalah, karena kita di sini dengan distribusi Cauchy, jadi kita tahu bahwa rumus dari peluang ini, distribusi ini adalah, kita terus rumusnya ya, supaya kita tidak lupa. Peluang, ya, peluang peluang dari A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan 1/P dikali dengan arcitan B dikurang cetan A. Ini adalah rumusnya. Sehingga dari soal kita tahu bahwa peluang 5 peluang X itu dari 5 sampai 10. Jadi kita bisa tulis di sini. Jadi peluang untuk X-nya dari 5 sampai 10. Substitusi langsung saja ke rumusnya. Jadi 1/P dikalikan dengan ARC tan B tadi berarti 10 dan ARC tan untuk 5. Setelah kita hitung, kita dapatkan hasilnya bisa menggunakan kalkulator. Untuk ARC tan 10 itu adalah 1,4711 dan untuk ARC tan 5 adalah 1,3734. Kita kurangkan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 0,0977 per pi atau pi, yaitu kita bisa bulatkan menjadi 3,1416 sehingga hasilnya adalah 0,0311. Oke, jadi kita akan membahas soal nomor 17. Diberitahu bahwa X itu adalah distribusi beta dengan alfanya 2 dan betanya itu 3. Alfanya dia 2 dan betanya 3. Maka peluang dari peluang X lebih besar dari 0,6 adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita bisa mengubah untuk bentuk peluang X lebih besar dari 0,6. Karena ini ada di beta, maka intervalnya itu adalah di 0,1. Interval dari beta dari 0 sampai 1. Jadi kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi dengan peluang untuk X-nya dari 0,6 sampai 1. Oke. Nah, lanjutnya kita jabarkan terlebih dahulu rumusnya. Teruskan di sini ya. Jadi untuk peluang beta itu rumusnya adalah untuk peluang A sama dengan X kurang dari B itu sama dengan 1/beta alfa beta integral dari A sampai B untuk X alfa min 1 dan 1 min X beta min 1. Biar nggak salah. Oke, sekarang kita mengerjakan soal tersebut. Jadi kita akan mencari peluang tersebut. Kita bisa tulis di sini kembali 0,6 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Ini kita bisa langsung substitusi saja. Jadi 1/P
beta untuk alfanya 2,3 integral 0,6 sampai 1 untuk x alfanya 2 berarti 2 dikurang 1 dikali 1 min x betanya 3 dikurang 1 dx. Jadi kita sekarang cari terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan integralnya, kita bisa cari terlebih dahulu betanya. Jadi kita kerjakan betanya dulu ya. Di beta kita kerjakan rumusnya itu gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta. Jadi akan sama dengan gamma 2 dikali gamma 3 dibagi gamma 5. Gamma 5 ya. Gamma 5. Jadi kita dituliskan gamma 2 yaitu 1, gamma 3 2, gamma 5 itu 4 faktorial. Jadi hasilnya 2 per 24 atau 1 per 12. Jadi kita bisa tuliskan di persamaan tersebut yaitu dengan 1 per 1 per 12 integral 0,6 sampai 1 untuk x-nya pangkat 1 dan 1 min x pangkat 2 dx. Kemudian 1 per 1 per 12 itu berarti bisa dibuat menjadi 12 ya. 12 integral 0,6 1 untuk x 1 min x kuadrat dx. 12 kita bisa masukkan ke integralnya. Jadi integral 0,6 sampai 1 untuk 12x ini kita bisa kalikan saja ya. Jadinya x kuadrat min 2x plus 1 dx. Kita operasikan yang di dalam integral dulu. Jadi 12x pangkat 3 min 24x kuadrat ditambah 12x dx. Dan bisa kita ubah sekarang bentuknya. Bukan ubah, kita integralkan. Kita integralkan sekarang. Oke, kita integralkan sekarang ya. Integralkan sekarang itu integral dari 12x pangkat 3 yaitu 12 per 4 x pangkat 4 dikurang 24 pangkat per 3 x pangkat 3 ditambah 12 per 2 x pangkat 2 untuk 0,6 sampai 1. Kita bisa sederhanakan dulu ya. Jadinya 3 x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 ditambah 6 x pangkat 2 untuk 0,6 sampai 1. Sekarang kita substitusi 1 dan 0,6 nya di x. Jadi 3 dikali 1 pangkat 4 3 dikurang 8 dikali 1 pangkat 3 8 dan 6 ditambah 6 x-nya 1 kan 1 pangkat 2 jadi 1 jadi 6 dan untuk yang kedua dikurang ini bisa kita jabarkan ya 3 dikali 0,6 pangkat 4 dikurang 8 dikali 0,6 pangkat 3 ditambah 6 dikali 0,6 kita hitung 3 dikurang 8 min 5 min 5 ditambah 6 1 dikurang 3 dikali 6 pangkat tadi 0,12 96 kurang 8 0,6 pangkat 3 itu 0,216 tambah 6 dikali 0,36. Inilah kita bisa hitung ini hasilnya. Jadi tadi kita jumlahkan kemudian kita dapatkan bahwa 3 dikali 0,129 adalah 0,388 dan 8 dikali 0,216 adalah 178 dan 6 dikali 0,36 adalah 2,16. Kita operasikan jadi satunya turun 0,388 dikurang 1,27728 ditambah 2,16 hasilnya adalah 0,8208. Jadi ini dioperasikan dengan 1 dikurangi 0,8208 adalah 0,1792. Jadi hasilnya. Membahas soal nomor 18. Jadi soalnya itu untuk mengetahui apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak, itu dilakukan tes glukosa darah dengan cepat. Jika seseorang mengidap diabetes, maka tes ini akan memberikan hasil positif dengan tingkat akurasi 90%. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengidap diabetes, maka hasil tes akan memberikan negatif dengan akurasi 90%. Diketahui bahwa prevalensi diabetes di populasi adalah 1%. Jika seseorang diambil secara acak dan mendapat hasil positif, berapa persen peluang bahwa orang tersebut benar-benar mengidap diabetes? Pembahasan yang pertama sekarang diketahui terlebih dahulu. Diketahui bahwa peluang diabetes atau kita singkat dengan PD itu tadi 1%. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 0,01. Ini peluang mengidap diabetes. Sedangkan peluang tidak mengidap diabetes atau non diabetes bisa kita kurangkan. Jadi hasil seluruh ini pasti kan 100%, dikurang dengan 1% akan menghasilkan 99%. Jadi ada 0,99 peluang tidak mengidap diabetes. Selanjutnya di soal juga tadi kita lihat bahwa peluang
sensitivitas positif jika benar-benar sakit. Jadi positif dengan syarat diabetes itu tadi 95% atau dapat diteruskan juga 0,95. Selanjutnya peluang untuk negatif negatif diabetes tetapi dia non diabetes adalah 90% atau 0,9. Nah, dia spesifitas negatif jika benar-benar sehat. Nah, ini dari sini kita bisa bisa simpulkan bahwa kalau kalau ini terjadi maka akan ada yang namanya peluang untuk positif dengan non diabetes, itu dengan mengurangkan dengan satu dikurang 0,9 itu hasilnya adalah 0,1. Nah, jadi kita akan melihat peluang yang ditanyakan yaitu peluang diabetes. Jadi yang ditanyakan adalah peluang benar-benar mengidap diabetes jika hasil tes positif. Kita menggunakan teorema yang namanya teorema Bayes. Kita menggunakan teorema Bayes. Cekkan sini. Jawab. Oke. Pertama kita pakai teorema Bayes, kita bisa jabarkan teorema tersebut menjadi P untuk diabetes positif itu sama dengan peluang positif diabetes dikalikan dengan peluang diabetes dibagi dengan peluang positif diabetes dikali peluang diabetes ditambah peluang positif non diabetes dikali dengan peluang diabetes. Kita lanjutkan, kita substitusi yang sudah ada tadi. Peluang positif diabetes itu tadi 0,95 dikalikan dengan 0,95 dikalikan dengan 0,01 peluang positif tadi 0,95 dikalikan dengan 0,01 ditambah dengan 0,10 dikali 0,99 sama dengan kita hitung langsung 0,095. Jadi sini juga berarti 0,095. Ini dikali hasilnya 0,099 hingga kita hasilkan 0,095 per 0,1085. Jadi hasilnya adalah 0, hasil peluang dia bersyarat positif tadi adalah 0,0876 atau sama dengan 87, sorry bukan 87 ya, 8,76%. 8,76. Oke, kita akan membahas soal nomor 19. Seseorang bermain dart dengan menutup mata. Peluang anak panah tepat mengenai area tengah papan bullseye adalah 0,25. Misalkan variabel acak X menyatakan jumlah lemparan yang akan diperlukan sampai mengenai bullseye untuk pertama kali. Berapakah nilai ekspektasi X? Kita bisa pakai, ini adalah distribusi geometri. Ini adalah distribusi geometri. Jadi rumusnya adalah X itu PP. Jadi ekspektasi X-nya rumusnya adalah 1 per P. Atau kita bisa langsung tulis P ini tadi kan 0,25 ya. Jadi 1 per 0,25 atau 1 per 25 per 100. Jadi bisa kita tulis bahwa itu 25 per 100 sama dengan 4. Jadi peluangnya adalah 4. Ekspektasi peluangnya adalah 4. Pertanyaan nomor 20. Sebuah mesin mengeluarkan 0, 1, atau 2 koin dalam sekali percobaan. Peluang masing-masing keluaran adalah peluang X sama dengan 0 adalah 0,2, peluang X sama dengan 1 adalah 0,5, peluang X sama dengan 2 adalah 0,3. Berapa nilai ekspektasi X? Nilai ekspektasi X itu bisa kita hitung dengan
Nah, ekspektasi X bisa kita hitung dengan menjumlahkan XI dikali dengan P X sama dengan X. Jadi kita bisa jabarkan untuk P0 dikali dengan 0,2 tambah 1 dikali 0,5 ini tambah 2 dikali 0,3. Ini adalah 0 ditambah 0,5 ditambah 0,6. Ini adalah 1,1. Ekspektasi rumus ekspektasi nilai ekspektasinya adalah 1,1. Oke, jadi sekian pembahasan soal yang sudah saya sampaikan. Semoga pembahasan tersebut dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.